Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Di Sultan Wicaksono dari program studi Teknik Elektro Universitas Budi Luhur. Di sini saya akan mencoba membangun sebuah topologi sederhana menggunakan software Cisco Packet Tracer, sekaligus melakukan konfigurasi pada perangkat-perangkat tersebut. Pertama-tama di sini saya akan menaruh sebuah router 1841 ke kanvas, klik sekali. Lalu saya akan tambahkan sebuah switch, klik. Saya butuh end device, yaitu komputer, PC 0 dan PC 1. Tinggal klik sekali PC 0, sekali PC 1. Oke, saya butuh satu server, klik sekali. Oke, di sini kita bisa lihat keterangan network 200.1.2.0 strip 24. Kita bisa berikan keterangan di sini. Klik sekali. Kita ketikkan komennya network 200.1.2.0 strip 24. 200.1.2.0.24. Oke. Selanjutnya di sebelah sini ya, saya akan ketikkan network 200.1.1.0 strip 24. Oke. Setelah itu saya akan menghubungkan antar komponen ini menggunakan kabel jaringan. Saya di sini memakai kabel copper strike dan crossover untuk koneksi dari router ke PC. Oke, langsung saja kita lakukan pengkabelan. Pertama dari router 0, kita pakai fast ethernet 0 strip 0 ke switch 0. Oke, kita di sini bebas fast ethernet berapa. Oke, setelah itu dari router 0 kita pakai cross dari router 0 memakai fast ethernet 0 strip 1 ke PC 1. Fast ethernet 0. Selanjutnya saya akan hubungkan kabel konsol ke router untuk melakukan konfigurasi. Kabel konsol, klik sekali RS232, router, pilih konsol. Oke. Selanjutnya dari switch ke server dan ke PC 0, kita memakai strike copper. Oke. Bebas pakai yang mana. Ke server, sekali lagi dari switch 0 ke PC 0. Fast ethernet 0. Kira-kira jaringannya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi. Oke. Dalam konfigurasi tersebut, kita berikan router, kita harus melakukan konfigurasi router dari PC. Karena keadaan di lapangan, router harus dikonfigurasi melalui PC atau laptop. Perintah-perintah yang harus ada pada router dan switch yaitu
no domain lookup, service password encryption, lalu password untuk privilege, console, virtual terminal. Kita nanti berikan passwordnya sama, yaitu praktek 2. Lalu kita berikan banner. Banner sebenarnya bisa diisi dengan apapun, tapi di sini dosen pengampu mata kuliah Cisco Fundamental 1 yang memberikan tugas ini kepada saya meminta banner adalah NIM dari masing-masing mahasiswa. Langsung kita konfigurasi ke router. Klik sekali pada router. Oke. Oh, maaf, saya akan melakukan konfigurasi router dari PC. Klik sekali di PC. Kita pilih desktop, terminal. Sebenarnya ini adalah tampilan yang sama dengan CLI router. Oke. Sorry. Ya. Lalu kita enable configure terminal, enter, lalu kita berikan password line console 0, password spasi praktek 2, enter, aktifkan dengan perintah login, enter, line VTY 04, enter, login, password praktek 2, enter, login. Oke. Setelah kita berikan password pada line console dan virtual terminal, saya akan berikan password pada privilege access. Enable secret praktek 2. Enable secret praktek 2. Oke. Service. Oke, kita coba lihat password kita tadi. Show running config. Show running config. Di sini terlihat password kita. Enable secret sudah terenkripsi, tapi password yang line console dan INVTY belum terenkripsi. Oke, next. Kita akan berikan perintah service password encryption. Jadi semua password akan kita enkripsi ceritanya. Oke. Configure terminal. Perintah service password encryption, service password encryption. Sekaligus kita beri perintah no IP domain lookup agar nanti saat kita melakukan proses ping lalu salah memasukkan perintah, dia nggak perlu muter-muter untuk mencari domain-domain tertentu. Ya, ketikkan perintahnya no IP
IP domain lookup. No IP domain lookup. Bentar. Kita coba lihat di show running config, enable secret encryption, lalu line console kita terenkripsi, line VTY juga terenkripsi. Oke. Lalu kita di sini akan berikan banner. Kita masuk configure terminal, lalu ketikkan banner mutd pagar, awali dengan pagar, akhiri dengan pagar. Lalu apa yang akan kita tampilkan pada banner? Di sini saya akan ketikkan name saya. Oke. Konfigurasi di sini sudah, lalu pengalamatan untuk router. No IP domain lookup sudah, service encryption sudah, password preflag sudah, console sudah, VTY sudah, banner sudah. Next step selanjutnya yaitu pemberian alamat. Pada router ada 2 IP address. Untuk memberikan IP kita harus masuk ke configure terminal. Setelah itu kita masukkan perintah interface pas Ethernet. Strip 0 IP address 200.1.1.1 subnet mask 255.255.255.0 kernel shutdown 0 strip 1 0 strip 1 enter IP address enter no shutdown. Oke, selesai. Pengalamatan router sudah. Oke, kita beralih ke switch kita pakai CLI. Oke. Kita berikan konfigurasi yang sama seperti di router tadi, yaitu password, enable, dengan perintah login. Lalu kita beralih ke line VTY. Password, protect 2, login. Kita berikan password pada preflag exec, enable secret, protect 2. Oke,
password sudah, kita aktifkan service password encryption. Oke, semua password terenkripsi. No IP domain lookup. No IP domain lookup. Oke, lalu kita berikan banner dengan perintah yang sama seperti di router tadi. Banner mutd awal dengan pagar, akhir pagar. Oke. Interface VLAN 1. Oke. IP address. titik 1.1.5 200.1.1.5 dengan subnet mask 255.255.255.0. Oke, no shutdown. Oke, pengalamatan sudah. Lalu kita beri pengalamatan ke PC 1. Kita berikan IP pada PC 1. Kita pilih PC 1 IP. Kita masukkan IP yang kita inginkan. IP pada PC 1 itu 200.1.1.2.2. Lalu subnet mask 255.255.255.252. Oke. Default gateway ini adalah default gateway pada router yang paling dekat. Maksudnya kita bisa lihat pada jaringan PC 1 adalah berada di sebelah kanan router. Jadi kita pakai fast Ethernet 0/1. Oke. Jadi di sini saya pilih kita pakai fast Ethernet 0/1 200.1.2.1. Kita berikan IP di PC 0 dengan DCHP, yaitu DHCP, maksudnya DHCP yang artinya Dynamic Host Control Protocol. Caranya sedikit berbeda dengan yang lain. Kita harus server 0 bertindak sebagai server DHCP. Kita harus setting pada si server dahulu dengan cara klik server 1 kali. Oke. IP. Kita berikan IP terlebih dahulu. IP untuk server yaitu 200.1.1.7 dengan subnet mask 255.255.255.0.
Default gateway sama seperti tadi, kita sekarang pakai yang 200.1.1.1 karena ada di sebelah kiri si router. Close dulu. Kita beralih ke service. Kita pilih DHCP. Kita on. Kita di sini isi default gateway sama seperti tadi. 200.1.1.1 200.1.1.7 itu adalah IP address si server. Lalu subnet masknya 255.255.255.255.0. Oke, kita save, close. Lalu kita coba lihat di sini PC 0. IP configuration, kita pilih DHCP. Dia akan otomatis terisi dengan IP address subnet mask default gateway. Dia dapat dari si server tadi karena kita aktifkan DHCP di sini. Oke, close. Sekarang kita akan tes koneksi jaringan. Jadi untuk menguji apakah jaringan kita tadi bekerja dengan baik, kita harus tes misal dari PC 0 ke switch. Kita tes dari PC 0, kita pilih command prompt. Kita harus tahu enter. Proses ping sedang berjalan. Oke, jadi dari 4 data yang kita kirimkan, ada 1 yang gagal, tapi itu tidak masalah. Berarti ping sudah sukses. Ada PC 0 ke router 0. PC 0 ke router 0. Oke. PC 0 ke router 0. Ke router 0. 200.1.1.1 enter. Replay. Oke, berhasil. Selanjutnya kita coba dari server ke PC 0. Close dulu. Dari server desktop ke PC 0. Ping berapa alamat PC 0? Alamat PC 0 itu ping 200.1.1.18. Bentar. Proses ping sedang berjalan. Kita tunggu. Request timeout. Paket pertama nggak berhasil, kedua gagal, paket ketiga gagal, keempat gagal. Oke, nggak apa-apa, kita coba sekali lagi. Biasanya memang begitu. Dalam simulasi ping pertama akan gagal. Ping 200.1.1.18. Proses ping. Oke. Oke, selanjutnya proses ping dari server ke PC 1. PC 1 alamatnya dari server ke PC 1. Ping 200.1.2.2. Oke, ping sukses.
Selanjutnya dari PC1 ke router 0 dengan pos Ethernet 0 strip 1. Dari PC1 oke. Ke 200.1.2.1. Oke. Replay. Proses ping berhasil. Next, dari PC1 ke PC0. Berarti kita butuh alamat si PC0. Ping 200.1.1.18. Tunggu sebentar, kita lihat alamatnya berapa. 200.1.1.8. Oke, sorry. Tadi bukan titik 18 tapi titik 8. Oke, kita ulang sekali lagi. 200.1.1.8. Ping 200.1.1.8, bukan 18. Sorry, tadi salah baca. Replay. Oke, berhasil. Mungkin yang dari server ke PC0 saya tadi nggak bisa karena saya salah ketik si IP. Coba saya ulang lagi. Di sini titik 18, harusnya titik 8. Kita ulang, ping 200.1.1.8. Oke, jadi kesimpulannya semua jaringan dapat berfungsi dengan baik. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.